Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dengan Ibu Intan Ramadhani SPDMS. Oke, anak-anak, hari ini kita membahas tentang bahasa Indonesia dalam komunikasi ilmiah, ragam bahasa baku dan tidak baku, serta bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Oke anak-anak, mari kita lihat slide sebagai berikut. Bahasa Indonesia dalam komunikasi ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan bahasa dalam dunia pendidikan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang bersifat keilmuan. Ragam bahasa ilmiah mencakup penulisan sebagai berikut. 1. Laporan yang terbentuk naskah seperti artikel, makalah, laporan hasil penelitian, dan laporan yang berbentuk surat seperti surat-surat resmi. Yang kedua, laporan pekerjaan yang berbentuk surat atau naskah. Yang ketiga, skripsi, disertasi, dan tesis. Yang keempat, laporan mempertanggungjawabkan seperti laporan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan pemegang saham. Ada dua macam ragam bahasa baku, yaitu bahasa baku lisan dan bahasa baku tulisan. Bahasa baku lisan seperti hai, hola, bonjour. Bahasa baku tulisan ada terletak pada dalam tulisan. Ciri bahasa baku yaitu mempunyai kemantapan dinamis, artinya kaidah bahasa itu bersifat tetap dan tidak berubah setiap saat. Yang kedua, adanya proses penyeragaman kaidah, bukan penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Yang ketiga, sifat kecendakiannya, artinya perwujudannya satuan bahasa yang mengungkapkan penalaran yang teratur dan logis. Oke, aspek morfologis, kata yang berupa dari kata dasar ditulis sebagai satu satuan. Dalam hal kata turunan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai penulisan kata turunan. Imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Yang kedua, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya, kalau bentuk dasarnya berupa gabungan kata. Ketiga, kalau bentuk dasar berupa gabungan kata sekaligus mendapat awalan dan akhiran, kata-kata itu ditulis serangkai. Keempat, kalau salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Aspek sintaksis, kaidah ragam bahasa baku bahasa Indonesia yang menyangkut aspek sintaksis meliputi frasa, klausa, dan kalimat. Bahasa Indonesia dalam bahasa ilmiah yaitu 1. Kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Yang kedua, penguasaan bahasa. Yang ketiga, pengetahuan umum yang luas. Penguasaan pengetahuan umum tampaknya lebih mudah dikejar. Tinggal ia membaca buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan akses melalui internet. Konsep-konsep, istilah, dan kosakata bahasa Indonesia tampak dalam berbagai bidang ilmu sebagai berikut. Oke, bisa kita lihat slide sebagai berikut ini ya nak. Ada komputer, media massa elektronik, media massa cetak, jurnal elektronik, UFO, UHF, canggih, pesawat ulang-alik, jaringan komputer. Konsep-konsep istilah dan kosakata bahasa Indonesia tampak dalam berbagai bidang ilmu seperti berikut. Pendidikan pembelajaran. What was the Ottoman Empire? What did Mother Teresa do when he was 18 years old? What was the purpose of the missionaries' charity? Why do you think Mother Teresa would to help people who must have more than anybody else? What does the word smart mean? What is the noble free speech? What did Mother Teresa do with the first money? What can we learn from Mother Teresa's life?
What action are you going to take in the next day to lead your lives? Next Mother Teresa. Konsep-konsep istilah dan kosakata bahasa Indonesia tampak dalam berbagai bidang ilmu seperti berikut: pendidikan dan pembelajaran, belajar, kelompok belajar, didaktik, metodik, pedagogis, satuan pelajaran, desain pembelajaran, model pembelajaran, catur bulan, dan semester. Oke anak, sampai sinilah pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, silahkan